Hari ini selain masak, Mamis juga akan membahas mengenai 7 manfaat labu siam. Sederhana dan tentu aja sehat ini. Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi hari ini dengan Mamis. Bagaimana kabar pemirsa di rumah? Semoga dalam keadaan yang sehat dan jika sedang ada tidak sehat, segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Kali ini Mamis mau masak masakan kampung, ya. Ini ada labu siam. Dulu saat Mamis kecil, labu siam ini mudah sekali ditemukan di sekitar rumah. Pohonnya merambat gitu ya, merambat di sekitar rumah. Untuk yang kedua ini bumbu-bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merah 4 siung, kemudian ada pete. Ini pete sesuai selera ya, boleh pakai boleh tidak, silakan. Kemudian ada cabai juga sesuai selera. Lalu di sini juga Mamis pakai tahu untuk lauk. Kemudian ini ada garam, merica bubuk, dan lengkuas dan juga 1 lembar daun salam. Gak usah tunggu lama, mari kita mulai. Untuk langkah pertama tentu kita kupas dulu. Namun sebelum dikupas, kita perlu untuk memotong labu siam ini menjadi 2 bagian. Oke. Sudah terpotong, lalu kita gosok-gosok seperti ini supaya getahnya benar-benar keluar. Kalau tidak kita gosok-gosok ini, biasanya saat kita makan akan terasa getah itu nempel ke gigi ya. Kita gosok-gosok sampai dia mengeluarkan getah di sisi pinggir-pinggirnya. Nah, udah keluarin getah, kita buang dulu getahnya. Oke. Kemudian kita buang juga sisi satunya. Getahnya kita buang. Udah bersih dari getah, sekarang kita kupas. Untuk beberapa bagian kita perlu bantuan pisau ya. Nih. Bagian yang bergelombang ini tidak bisa bersih oleh roller ya. Jadi kita perlu bantuan pisau. Oke, sudah. Lanjut satu lagi. Dulu Mamis tuh seneng banget kalau dimasakin nenek pakai labu siam tumis ya. Teksturnya crunchy, enak banget dimakan sama tempe atau tahu aja gitu, udah enak. Tempe tahu digoreng. Tadi siang Mamis beli di pasar, untuk 5.000 itu dapat
3 buah labu siam. Jadi untuk satu bijinya ini 1.500 ya. Bayangin kita masak 1.500 rupiah hari ini ya. Ditambah bumbu-bumbu ya mungkin 5.000 kali ya. Sama tahu. Oke. Sudah bersih. Selanjutnya kita potong-potong. Kita bisa pakai pemarut itu, pemarut yang manual kayak gini, contoh. Kita bisa menggunakan pemarut ini, namun teksturnya nanti terlalu tipis ya. Kita mau teksturnya itu nanti crunchy, jadi sedikit tebal. Tidak tipis juga tidak tebal. Potong. Dilansir dari Hello Sehat, selain tinggi kandungan karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, labu siam kaya akan kandungan folat. Selain itu, sayuran ini mengandung sejumlah antioksidan poliponon, aglikon, flavonoid, yang tentu saja sangat penting dalam membantu memerangi radikal bebas. Berikut 7 manfaat labu siam. Yang pertama, baik untuk wanita hamil karena kandungan folat, vitamin B9 dalam labu siam sangat bagus untuk membantu kebutuhan gizi selama kehamilan. Yang kedua, mengendalikan kadar kolesterol dan berat badan. Labu siam adalah salah satu jenis sayuran yang rendah kalori karena tidak mengandung kolesterol dan lemak jenuh. Oleh karena itu, sayuran ini sering direkomendasikan bagi orang yang ingin mengurangi berat badan. Serta kandungan serat yang ada pada labu siam membantu membuang kolesterol melalui feses. Cara kerja ini cocok untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga yaitu mengontrol tekanan darah. Penelitian yang dilakukan oleh Farmasi Biologi pada tahun 2010 menunjukkan manfaat labu siam. Senyawa pada labu siam dapat membantu memperlebar pembuluh darah yang menyempit sehingga meningkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan darah. Yang keempat, membantu mengatasi anemia. Menariknya, labu siam adalah salah satu sumber zat besi sehingga berpotensi membantu mengatasi anemia. Yang kelima, itu untuk menangkal radikal bebas. Labu siam adalah sumber vitamin C. Antioksidan sendiri adalah zat yang dapat membantu mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Bila sel rusak akibat radikal bebas, biasanya kita akan rentan terkena penyakit. Yang keenam yaitu sebagai anti kanker. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrisi 2017 menyebutkan bahwa senyawa flavonoid polifenolik pada labu siam berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel kanker dalam tubuh. Manfaat selanjutnya untuk yang ketujuh yaitu untuk merawat kesehatan organ hati. Khasiat labu siam ini telah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Penelitian yang diterbitkan pada Journal of Agriculture dan Food Chemistry pada tahun 2015 menemukan bahwa labu siam berpotensi mencegah dan menyembuhkan lemak hati yang menyebabkan penyakit liver seperti hepatitis, sirosis, bahkan kanker liver. Namun pemirsa, jika Anda sedang mengonsumsi obat yang mengandung aspirin, sebaiknya tidak dulu untuk mengonsumsi labu siam. Karena labu siam juga berpotensi untuk pengenceran darah. Jadi, jika mengonsumsi makanan sekaligus obat yang bekerja secara serupa,
dikhawatirkan efek pengenceran darah itu nanti tidak terkendali begitu. Sudah selesai potong-potongnya, lalu kita tambahkan garam 2 sendok makan. Kita ambil garam. Selesai. Selanjutnya kita remas-remas. Ini untuk menghilangkan kandungan getah atau lateks yang ada di dalam labu siam. Kita remas-remas ya. Remas sampai dia keluar air ya. Dan teksturnya mulai melayu. Mami sudah cukup, cuma perlu waktu 2 menit. Lalu kita cuci. Ini Mami sudah cuci, kita tiriskan ya sampai dia airnya benar-benar hilang. Oke, lanjut untuk kita potong bumbu-bumbu. Ini bawang-bawangan sudah Mami cuci. Pertama kita potong bawang putih. Selanjutnya bawang merah. Cabenya sesuai selera, mau banyak mau sedikit boleh atau tidak pakai. Cuman kalau tidak pakai rasanya kurang untuk manis ya. Kalau kita pakein cabai rawit hijau gini rasanya lebih enak. Nah, supaya ada warna kita tambahin juga cabai merah, atau pemirsa juga bisa pakai cabai merah keriting tuh yang nggak terlalu pedas bagi yang tidak suka pedas. Cabainya udah cukup. Hari ini Mamis tidak mau terlalu pedas, cuma berapa 12 cabai kalau nggak salah. Lanjut kita kupas petenya. Pete juga sesuai selera, mau banyak mau sedikit silakan, atau tidak pakai juga silakan. Cuman pete itu memberi rasa tersendiri di dalam masakan tumis labu siam yang akan kita masak kali ini. Ini Mamis pakai setengah papa. Kita sebagai orang dewasa nggak masalah sih makan yang ya nggak harus yang daging terus setiap saat, cuman untuk anak-anak itu wajib banget kita utamakan, kita prioritaskan menu makanannya, terutama kandungan gizinya seperti daging dan juga ikan-ikanan ya. Anak-anak itu sangat perlu protein hewani untuk menunjang tumbuh kembangnya. Semenjak anak pertama Mamis, Abang Hasan itu sensitif dengan makanan. Kalau makan gula dia akan bereaksi. Jadi sejak itu Mamis mulai mempelajari mengenai kandungan berbagai bahan makanan, lebih aware gitu dalam memasak dan asupan gizi anak-anak. Mamis ini cuma pakai setengah papa petai. Selanjutnya kita bumbui dulu tahunya. Ini ada lada, kita campur sedikit garam, kasih air sedikit. Kemudian kita oleskan ke tahu. Ini nanti tahunya kita akan panggang untuk menghindari lemak jenuh ya. Kalau kita goreng itu kan mengandung banyak lemak jenuh dan juga kolesterol siap menghantam. Oke, udah. Sekarang kita mau tumis sayur labunya. Langkah pertama, kita nyalakan api. Minyak goreng. Tunggu sampai panas. Udah panas. Langkah pertama kita masukkan bawang putih.
Kita tumis sampai dia berwarna kecoklatan dan mengeluarkan bau harum. Udah mulai mengeluarkan bau harum, kita masukkan bawang merah. Jangan sampai bawang putihnya gosong ya kalau telat masukin nih bawang merah. Oke, kita aduk. Pakai api kecil. Kemudian kita masukkan cabai juga. Bau cabai aja mulai keluar bikin mamis batuk-batuk. Sekarang kita masukin pete. Petenya ikut ditumis ya untuk mengurangi bau yang tidak begitu sedap kan, biar gak terlalu bau gitu pas udah dimakan. Jadi kita tumis supaya petenya matang. Ini tumis sampai warna petenya berubah jadi lebih kehijauan, hijau yang lebih gelap ya hijaunya, sampai matang gitu petenya biar nggak bau. Pakai api kecil supaya tidak gosong. Sudah masuk, kemudian mamis tambahin ini labu siam. Jangan lupa labu siam harus benar-benar airnya sudah ditiriskan ya, jangan sama air. Pakai api kecil. Lanjut kita tumis. Kita aduk-aduk. Kita masak sampai labu siamnya berubah warna sedikit kecoklatan ya. Artinya dia sudah matang. Ini nggak perlu waktu lama, kurang lebih 5-10 menit tergantung kekuatan api ya. Untuk mengolah bahan makanan sebisa mungkin kita tidak terlalu lama dalam proses pemanasan, karena proses pemanasan itu akan menghancurkan kandungan vitamin yang ada di dalam bahan makanan, terutama sayur-sayuran itu mudah hancur ketika melewati proses pemanasan yang berlebih. Jadi jangan lama-lama. Ini mamis masukin garam sekarang sesuai selera garamnya ya. Kalau pemirsa ada gula merah bisa ditambah dengan gula merah sedikit saja, itu lebih enak. Mamis kebetulan hari ini kehabisan gula merah, tapi nggak apa-apa, ini masih enak-enak aja. Udah mateng, teksturnya masih crunchy. Kalau digigit itu berasa kriuk-kriuk gitu. Matikan kompor. Lanjut kita taruh di piring saji. Selanjutnya kita panasin lagi, hidupkan kompor. Panaskan api sampai benar-benar panas. Panggang tahu di kedua sisi. Bolak-balik ya sampai dia, kalau udah coklat sisi bawah kita balik. Ini belum coklat, jadi kita diemin dulu. Ini juga udah kecoklatan,
Kita balik lagi. Kita taruh di piring saji. Ini pemirsa juga bisa makan pakai sambal kecap aja udah enak nih, tahu panggang ya. Jadi kalau dipanggang kita tidak menambahkan lemak jenuh atau minyak di dalam tubuh, minyak sawit ataupun minyak kelapa. Jadi lebih sehat. Jadi mari kita makan dulu. Alhamdulillah, menu sederhana kita kali ini sudah matang. Sederhana dan tentu aja sehat ini, murah meriah. Untuk sayur labu siamnya kita hanya perlu waktu 15 menit dan budget Rp3.000 untuk bawang dan juga labu siam 1 biji ya. Kemudian tahu. Ini tahu kita pakai 4 biji. Saya kalau beli tahu 5.000 biasanya dapat 10 biji. Berarti ini 2.000. Jadi kita cuman perlu Rp5.000 untuk memasak ini. Belum termasuk kompor ya. Dan gasnya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Abang Acan duduk kalau mau makan. Ini aja udah enak. Pakai tempe goreng lebih enak lagi. Hasan mau? Hasan suka petenya. Panas ya? Hati-hati ya. Makan sama petenya, crunchy. Pedes. Cukup sekian video Mamis kali ini. Terima kasih sudah menemani Mamis masak. Dan semoga bisa menjadi inspirasi pemirsa. Masak sehat nggak harus mewah kan? Pedes. Oke pemirsa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.